Bapak sekalian adalah ras Melayu. Saya dan masyarakat saya adalah ras Melanesia. Kemudian latar belakang sejarah kita berbeda. Siapa yang bilang Papua ini bagian dari kerajaan Sriwijaya dan lain sebagainya? Saya orang antropologi. Hari ini Bapak-Bapak buktikan bahwa ada situs sejarah yang berdiri di tanah Papua yang menunjukkan bahwa orang Papua atau tanah Papua pernah dikuasai oleh kerajaan Majapahit atau kerajaan-kerajaan lain yang ada di tanah Jawa. Tidak ada. Nah kemudian berikut adalah hak hakiki orang Papua itu sendiri. Hak itu tidak bisa dibatasi, hak itu tidak bisa dibunuh. Hak itu adalah hak kemerdekaan setiap orang. Bahkan dalam hal ini ya, Undang-Undang Indonesia sendiri itu menjamin. Ya itu menjamin. Nah persoalan Papua masuk ke Indonesia adalah persoalan yang sangat berbelit. Dan persoalan Papua, tanah Papua adalah tanah konflik. Jepang ingin rebut Papua, Rusia ingin rebut Papua, Jerman ingin rebut Papua, Belanda ingin rebut Papua, Amerika ingin rebut Papua, dan lain sebagainya. Untuk itu, hari ini Papua bisa berada dalam bingkai NKRI. Persoalannya itu. Semua sengketa itu kemudian diselesaikan dalam New York Agreement. 15 Agustus 1962. Dan tuan-tuan, saya mau kasih tahu hari ini tanggal 30 September tepat 56 tahun yang silam, 57 tahun yang silam. Itu telah terjadi satu kesepakatan bersama di Roma, sehingga perjanjian itu disebut dengan Roma Treaty atau perjanjian Roma. Kenapa perjanjian itu lahir? Karena dalam perjanjian New York yang dilahirkan tanggal 15 Agustus itu banyak negara yang tidak menerima, banyak negara yang abstain, sehingga persoalan itu kemudian ditunda. Dan pada tanggal 30 September tahun yang sama, sekitar 42 hari kemudian, negara-negara abstain dan negara-negara yang melihat bahwa perjanjian New York adalah perjanjian sepihak, tidak melibatkan subjek dari masalah itu sendiri, yaitu orang Papua. Kenapa tidak dilibatkan? Mereka bilang orang Papua waktu itu kuno. Tapi ingat, tahun 1961 orang Papua sudah melakukan pemilihan umum secara demokrasi. Dan ada anggota dewannya. Kenapa tidak melibatkan anggota dewan dalam kesepakatan perjanjian New York? Hal-hal ini yang kemudian negara-negara banyak yang memilih bahwa abstain terhadap perjanjian tersebut. Dan pada tanggal 30 September tahun yang sama, mereka melakukan perjanjian Roma. Perjanjian Roma yang dilahirkan untuk apa? Mereka memberikan jaminan kepada orang Papua untuk kemudian mengangkat tentang hak politik. Ya, tanggal 30 September tahun 1962 adalah tanggal di mana dicetuskan satu perjanjian untuk menjamin hak politik orang Papua. Dalam terjemahan bebas dari perjanjian tersebut adalah Indonesia merupakan negara wakil, negara wali PBB untuk membangun orang Papua dari sudut sumber daya manusia dan infrastruktur selama 25 tahun. Sehingga Soekarno mengambil bagian itu untuk Soeharto mengambil bagian itu dalam bentuk yang namanya Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. 25 tahun itu masyarakat internasional dalam satu perjanjian, yaitu perjanjian Roma, memberikan hak bagi orang Papua untuk membangun orang Papua dari sumber daya manusia dan infrastruktur. Setelah 25 tahun, Indonesia harus buka ruang demokrasi kepada orang Papua untuk menentukan nasibnya sendiri. Di tahun 1988 disitulah Dr. Thomas Wanggai Wanggai, HGIPA, memproklamasikan kemerdekaan Melanesia Barat untuk menjawab kebutuhan
bagi hak orang Papua itu sendiri. Sehingga hari ini perlu kami sampaikan untuk menjadi pengetahuan bersama bahwa ada tahap-tahap, ada perjanjian-perjanjian internasional yang mengatur tentang status politik orang Papua. Bapak-bapak ditugaskan, bapak-bapak hidup dan besar, makan, berak dan kincing, dan kemudian juga bisa mati dan kuburkan di atas tanah ini. Saya mohon hari ini juga bisa memahami persoalan sejarah orang Papua itu sendiri. Saya tahu persis hati bapak-bapak polisi yang setiap hari menghadapi orang Papua. Itu saya tahu. Hati kecil itu mengakui bahwa orang Papua memiliki hak fundamental, hak hakiki untuk merdeka, bebas di atas negerinya sendiri. Kalau hari ini bapak-bapak bilang orang Papua dijajah, buktinya mana? Saya ingin sampaikan. Tahun 1961, Inggris melakukan sensus kepada Papua Nugini. Tahun yang sama juga, Belanda melakukan sensus kepada orang Papua. Dan di tahun itu, jumlah orang Papua 2 kali lipat lebih banyak dari jumlah Papua Nugini. Artinya 800.000 penduduk, sementara Papua Nugini hanya 400.000 penduduk. Tetapi kemudian tahun 2011, Gubernur NMB pergi mengikuti hari ulang tahun Papua Nugini dan sempat dalam komunikasi tanya jawab kepada pemerintah Papua Nugini. Gubernur bertanya, Gubernur tanya kepada Perdana Menteri Papua Nugini, jumlah penduduk Papua Nugini sudah berapa? Beliau katakan bahwa jumlah penduduk Papua Nugini hari ini 11 juta jiwa. Kemudian ditanya, jumlah penduduk Papua berapa? Hanya 2 juta sekian jiwa. Itu artinya bahwa ada sekitar 11 sampai 13 juta orang Papua tidak lahir ke dunia, atau mati terbunuh, atau hilang. Bisa lihat, bisa baca itu, ada dalam tulisan Druk Lever, bisa baca. Ya, bisa baca. Itu artinya bahwa tidak ada masa depan orang Papua di dalam bingkai NKRI. Tidak ada. Siapa yang hari ini kasih jaminan kepada saya, terutama anak-anak Papua yang menjadi aparat kepolisian maupun TNI, berikan jaminan bahwa ada masa depan orang Papua dalam bingkai NKRI. Tadi saya sudah ulaskan bahwa tahun 61 jumlah penduduk Papua Nugini 400.000.